Rubbama waradat alaikal anwar wawajat qalbuk mahsyuran bisuril athari fartahalat min haitsu nazalat. Sering dijelaskan bahwa Allah itu menginginkan semua hambanya selamat. Allah menginginkan semua hambanya bisa bahagia dunia akhirat. Tapi terkadang ada hamba yang menolak meskipun tidak langsung cara penolakannya. Karena memang sesuai dengan tujuan diciptakannya makhluk yang namanya manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami beberapa jenis ruh yang ada dalam diri kita. Meskipun asal muasar ruh itu cuma satu, yaitu Ruhul Kudus. Lalu Allah menciptakan beberapa ruh, penamaan pada ruh itu dipetakkan pada seluruh anggota tubuh kita. Salah satunya adalah Ruhul Jismani. Ruhul Jismani itu kalau kita lihat di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ada di antara kulit dan darah. Fungsi dari ruh jismani ini adalah menjaga supaya badan ini tidak terobsesi pada nafsu ammarah. Apa jadinya ketika Allah tidak memberikan pembanding atau tidak memberikan penjaga pada tubuh ini? Karena kan dalam tubuh ini pun Allah menitipkan yang namanya nafsu. Yang nafsu tersebut jika tidak diimbangi oleh ruhul jismani, maka yang muncul hanya nafsu ammarah bisu. Karena sifat jasad itu kan inginnya selalu menikmati segala apa yang terlihat. Tekaop ningali nu herang seeutik bersin, ningali anu mencrang seeutik batuk, ningali anu gagah seeutik ciciri hilan teu paruguh, kalakuan sahata maraneh. Begitulah nafsu-nafsu yang Allah titipkan dalam diri kita. Karena itu ketika ada orang tersadar bahwa ketika melihat sesuatu yang jika kita lihat itu akan mendatangkan murkanya Allah, maka dia akan menahan. Disitulah berperannya fungsi ruhul jismani. Tiba-tiba ketika melihat segala sesuatu di dunia ini bebas sesungguhnya. Yang dilarang itu adalah ketika kita melihat sesuatu yang mendorong nafsu ammarah, nafsu syahwat kita muncul. Kalau nafsu syahwat sudah muncul, maka pentingnya kita memanggil ruhul jismani. Cara menjaga ruhul jismani itu supaya tetap aktif. Umpamanya satpam kita ibaratkan adalah dengan cara ubudiyah kita kepada Allah, minimal melaksanakan al-mafrudat. Di hikmah yang ini, mungkin cahaya Allah telah datang dan akan masuk ke dalam hatimu. Akan tetapi ia kembali tidak mendekati hatimu karena dalam hatimu masih penuh dengan gambar-gambar dunia. Mungkin pernah dengar hadis ya, bahwa tidak akan masuk malaikat yang di rumahnya ada gambar, ada patung, ada anjing. Nah, itu jangan sampai dangkal dalam memahami hadis tersebut. Kalau seandainya kita pahami misalnya patung dan gambar itu kan bagian dari seni ya. Kalau kita maknai hanya secara zahir bahwa patung dan gambar lalu ada anjing misalnya, itu tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang, artinya Allah itu tidak indah. Sedangkan Allah sendiri innallaha jamil yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Jadi ini jawabannya. Yang dimaksud dengan malaikat tidak akan masuk pada rumah yang di dalamnya ada gambar, ada patung, ada anjing, itu adalah hati manusia yang diisi dengan hubbud dunia. Sampai kapanpun cahaya Allah itu tidak akan hinggap pada kolbu kita, manakala dalam kolbunya masih ada keinginan-keinginan yang lebih berat, keinginan-keinginan nafsu yang lebih besar daripada menginginkan Allah itu sendiri. Kalau seandainya anjing misalnya dilarang oleh Allah ada di depan rumah seseorang dan malaikat tidak akan masuk, buat apa Allah menamsilkan Ashabul Kahfi penjaganya adalah seekor anjing? Lalu misalnya Allah menciptakan pelukis jago memahat. Nabi yang jago memahat siapa? Nabi Ibrahim kan
kan jago memahat ya. Pernah ada kejadian Nabi Ibrahim bikin patung untuk menyaingi Lata dan Uzza itu kan. Artinya patung itu dalam arti kinayah atau analogi, termasuk juga gambar. Coba saja kita lihat Allah menciptakan langit, menciptakan awan, menciptakan keindahan-keindahan di dunia ini, menunjukkan bahwa Allah itu senang dengan hal-hal yang eksotik ya, senang dengan hal-hal yang indah. Artinya ada orang yang diberikan pengetahuan, kecerdasan untuk bisa menggambar, misalnya Syekh Adli ya, itu kan gambarnya luar biasa. Ari gambarnya luar binasa, ada abstrak segala macam, mengandung seni. Jika memang gambar tersebut bisa menghantarkan kecintaan kita ketika melihat keindahan pada lukisan itu, maka dapat poin juga kita. Itu sama saja dengan mendatangkan cahaya Allah. Jadi ingat bahwa selagi ada gambar-gambar yang ada dalam hati kita, uang, pangkat, jabatan, anak, istri, itu bercokol dalam kolbu kita, menomorduakan Allah, maka selama itu kita tidak akan mendapatkan cahaya Allah. Termasuk keinginan-keinginan. Kadang-kadang keinginan dunia ini lebih condong menjadi berat daripada menginginkan kedekatan pada Allah. Kadang-kadang begitu. Akhirnya sholatnya pengen buru-buru, puasanya pengen cepet-cepet maghrib, pugus aya waktuna, dimimiti bijil fajar sodik, nepika surupna sarangenge. Tapi jam 12 ngesayang godin, kan itu bahaya. Ya sod, kalaman kan. Gitu. Tiba-tiba penting mas sapar, ulang sapar juga meh buka puasa. Iya sih, dalam puasa itu boleh yang namanya buka puasa ketika sapar, tapi kan temarake aturan. Dalam fikih itu boleh buka puasa ketika sapar kalau keluarnya sebelum keluar fajar sodik. Tapi kalau keluarnya waktu duha, apalagi duhur, pendapat dari mana? Ya, pahami itu, dalam ilmu fikih pun sama gitu. Dalam perjalanan misalnya di hari Jumat gitu kan, boleh meninggalkan sholat Jumat diganti sholat zuhur. Syaratnya berangkatnya sebelum subuh, berangkatnya jam 11. Muroki mau naik azan, kewe cenah dohor teu sah eta nu kitu. Nah kudu bener, makanya belajar takribna, belajar i'anahna nya. Jadi jangan sampai pengetahuan gitu hanya seteng-seteng, hanya setengah-setengah. Ngarokok seteng-seteng geunah, pengetahuan seteng-seteng rada riweuh tah. Oke. Cahaya Allah yang suci tidak akan mau bersemayam kecuali kolbu kita suci. Allah itu maha kudus. Apa kudus? Maha suci. Sesuatu yang bersih itu tidak akan menerima yang kotor. Gini aja deh, kalian pernah mungkin merasakan kedatangan seseorang tapi kita nggak mood gitu. Nggak mood ngobrolnya, nggak mood nyambutnya. Padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Kemungkinan salah satu di antara kita atau orang yang datang itu ada hal yang mengganjal dalam hati. Ada hati yang tidak mau menerima tapi tidak tahu gitu. Kadang-kadang ngobrol jeung si ieu mah ngeunah tapi tiba-tiba isukna jadi teu ngeunah. Itu kondisi hati seseorang kadang-kadang begitu. Makanya kalau lagi bertamu atau ketemu siapapun lalu orang itu nggak mau ngobrol dengan kita, jangan anggap orang itu marah, karena bisa jadi sedang tidak sinkron apanya, energinya. Karena yang suci akan ketemu dengan yang suci, yang kotor ketemu dengan yang kotor, meskipun yang suci itu ditimpa oleh yang kotor tetap suci. Jadi tugas kita hari ini adalah setelah kita menyempurnakan ibadah lahiriah, maka sempurnakanlah ibadah batin kita, ibadah kolbu kita. Kumaha carana manteng kasaha ka Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginan hanya sebatas keinginan. Kahayang silahkan. Banyakin keinginan, karena Allah itu pasti mendengar semua apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan. Ud'uni astajib lakum. Memohonlah padaku, maka aku akan memberikan jawabannya. Aku akan menutup itu semua. Jika sampai hari ini misalnya jawaban-jawaban itu belum sampai pada kita, kemungkinan karena kita belum siap untuk menerima jawabannya.